pikantuk keridhoanipun Allah ing wusana mangke kula panjenengan sami dipun lebetaken wontenipun surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, wonten ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken sekedhik ngengi Al-Qur'an. Al-Qur'an ingkang biasanipun dipun peringati setiap tanggal 17 Ramadan sebagai peristiwa yang namanya nuzulul. Apa itu nuzulul Quran? Yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Biasanya setiap tanggal 17 Ramadan. Nah sekarang sudah tanggal 15. Nah, berarti 2 hari lagi atau hari malam besok ya. Kalau nanti malam kan 16, besok sudah 17. Bapak Ibu yang kawula hormati, Al-Qur'an merupakan kitabullah, di antara wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Benarnya wahyu yang diturunkan kepada para nabi itu sangat banyak. Hanya yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wujudnya Al-Qur'an, niki mushaf ya. Niki namanya mushaf. Mushaf Al-Qur'an. Jadi niki sudah dibukukan nalika zaman Nabi niku dereng kaya niki. Tesipating pertil nangaring pelepah daun kurma, nangaring kulit lan nangaring temempel teng pundi kemawon. Niki mulai dibukukan zamane para sahabat, dikumpulaken nangaring sahabat sing jenengane Zaid bin Sabit. Ini salah satu penulis handal. Maka Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, apa itu kitab suci Al-Quran? Quran adalah merupakan kitabullah, merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantaraan malaikat Jibril yang membacanya termasuk ibadah. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran perbedaannya dengan yang lain adalah jika Al-Quran itu adalah dibaca maka dia akan mendapatkan pahala senajan orang ngerti artinya. Jadi ngerti orang ngerti harus diwaca bae nah ya wis pokoke. Orang mesti kudu ngerti artinya butuhkan kapan nggih belajarnya niki nggih. Wis pokoke waca bae. Siji-sijine bacaan sing nek diwaca oleh ganjaran senajan ora ngerti ya ketok. Beda dengan yang lain, hadis ya beda. Hadis niku pangandikane Kanjeng Nabi sing bukune niku kitabe dhuwur banget niku, Pak. Kitab Bukhari, kitab Muslim, pokoknya kitab-kitab hadis yang oleh imam yang terkenal niku nggih. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Kula wis kitabe ngono. Tumpuk tundung kitabe pirang-pirang mundung-mundung niku pirang meter nek dijejer anu langkah harokate alias gundul. Sing maca gondrong bae angel kula jenengan sami apa maning sing gundul. Ya niki alhamdulillah Quran niki pun anten harokate Pak, zaman men urung ana harokate iki ora moni kaya nek kula jenengan sami. Isi apa ke la apa li apa lu. Jadi kita ini sudah diberi kemudahan. Diturunkan lewat perantaraan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah. Maka ada tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Nang malaikat Jibril lakas ndupetna, lakas dikorupsi, kabeh diparingaken diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kepiye carane mudhuntuk setitik ora jare wing bluk der ora tuk setitik
Nah, sing pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sing monene Iqra niko. Diturunkan nalika Kanjeng Nabi dhewekan nang Gua Hira saking momenten deleng situasi umat sing pada orang genah sing zaman jahiliyah. Nabi Muhammad menyendiri bertahanus atau berkholwat di Gua Hira terus ditokani nang aring makhluk sing gede dhuwur, terus Nabi Muhammad disikap Iqra begitu, Iqra, bacalah, saya tidak bisa baca gitu Nabi. Akhirnya dituntun dan kemudian inilah merupakan peristiwa peresmian Nabi Muhammad sebagai Nabi. Oh, Nabi gilapen Pak. Niku Nabi nalika nampa wahyu sing pertama gilapen ora tau weruh, ora tau ngerti ana makhluk sing gede terus nyikap terus kon ikro ayat itu. Nah, nanti balik tekan rumah gue meriang. Kanjeng Nabi niku diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, niki Al-Qur'an. Kemudian fungsi Al-Qur'an itu untuk apa? Sebagai pedoman hidup bagi manusia. Jadi niki kurikulum uripe kula panjenengan sami. Jenengan tuku mesin cuci, tuku mobil, tuku motor, tuku HP, kuwi ana petunjuke nggih. Nah, niki Quran niki petunjuke. Bareng karo kula jenengan sami dilairaken niki pun nonton sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Cara istilahnya apa niku nggih, buku apa jenengane niku. Jadi petunjuk pemakaian lah. Nah, ini menungsa niku diberi petunjuk yang namanya Al-Qur'an. Makanya ini pentingnya Al-Quran dipelajari. Bapak Ibu yang Allah hormati. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, kadang lewat mimpi, kadang langsung. Kayak surat Al-Alaq niku langsung. Nah, yang paling berat itu adalah ketika langsung. Karena kadang-kadang itu seperti ada gemuruh yang datang, kemudian sampai kuda yang dinaiki itu juga nggak kuat. Kudanya nganti ndodok, itu ndodok senengnya apa kayak derung ya. Nah, nang ndodok tulis sikile nang isor, tangannya nang dhuwur. Nek jaran tuh ora bisa ndodok. Bisa. Bahasa Indonesianya apa kayak lah? Yang derung lah, cara konjane derung. Nah, itu antara lain. Nah, diturunkan selama berapa tahun? Kurang lebih selama 22 tahun. 22 tahun niki nunggu Quran lengkap. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kita terhadap Al-Qur'an? Satu, mengimani, meyakini. Makanya dalam rukun iman itu ada yang namanya iman kepada kitab Allah. Niki harus diimani ya. Harus diimani bahwa ini benar-benar berasal datang dari Allah dan ini merupakan firman Allah, kalamullah, pangandikane Gusti Allah, surat cinta Allah kepada kita. Nah, ini Quran. Jadi ngerti orang ngerti pokoknya diwaca. Nah, ini sikap kita yang pertama adalah mengimani, meyakini bahwa ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita berusaha Al-Quran ini kita pelajari sedikit demi sedikit. Ya dibukalah kapan-kapan tujuan apa itu dibuka. Kayak syukur nek sing duwe terjemahan, syukur sing duwe tafsirnya dibuka kitab sedikit kaya niki nggih. Nah, niki kewajiban kula panjenengan sami sing wis pada bisa maca terus diwaca artine terjemahane utawane tafsire. Ya men setitik-setitik ngerti lagi surat cinta sekang Gusti Allah anu jumlahnya akeh banget nggo mempelajari kadang-kadang sumur urip ora cukup saking kandelek. Wong buku nikah sing setitik bae kadang ora tuh diwaca ya. Nah, petunjuk kayak nang ngari kowe. Petunjuk menjadi keluarga sakinah kuwi ana ketan setitik. Nah, ini dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah kita amalkan, diamalkan ini. Sebagian besar isi Al-Quran ini adalah berkaitan dengan masalah moralitas, dengan akhlak. Masalah hukum itu tidak begitu banyak sebenarnya, halal, haram, dan lain sebagainya dalam Al-Quran ini. Yang paling banyak adalah berkaitan dengan masalah moralitas, dengan akhlak, dengan kepribadian. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang nah, umpamanya kalau panjenengan sami kok kesulitan dalam mempelajari, monggo niku teng video-video teng YouTube boleh kathah.
Ustadz Adi Hidayat, ya. Ustadz Adi Hidayat diklik mangka disetel. Next sing sekarang NU niku Ustadz utamane Gus sinten niku? Gus Baha. Nggih, Gus Baha niku tiang kali niku apal kecepal Al-Qur'an di luar kepala, nganti kelalen, nganti angel kelalene, nggih. Nek kula jenengan sampe tuli angel mutane kaya wong loro niku nganti angel kelalene. Malah Ustaz tadi dari itu nganti apal nang gone sebelah tengen bagian dhuwur baris nomor loro ayo niku nggih, masyaallah luar biasa. Kula jenengan sampe tuli nang sebelah ngendi ora jelas huruf baris nomor pira dan sebagainya. Jadi ini membantu kita untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk kita amalkan supaya kita ini mendapatkan petunjuk. Karena dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi ini sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, dan sebagai penjelas minal huda, dari petunjuk itu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda. Jadi yang bisa membedakan baik dan buruk niki Quran niki Pak. Siki wong pada gawe aturan pada dilanggar dewek-dewek. Aturannya pada dirubah dewek-dewek. Nah, Al-Qur'an ini orisinil, belum pernah berubah sehuruf pun, dan Allah yang berjanji akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diantaranya mari kita bersama-sama berusaha untuk mengamalkan sedikit demi sedikit. Nggak diamalkan aku orang ngerti Quran kepriwe carane belajar nggih. Makanya niku pengajian, makanya niku kita mengikuti kajian dan seterusnya supaya kita ini mengetahui sedikit demi sedikit isi kandungan Al-Qur'an. Pada para mufasir itu kan banyak di Indonesia mufasir. Ada tadi Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kemudian Profesor Quraisy dan lain-lain, para ahli tafsir itu banyak. Kalau dulu saya di RRI itu kalau pagi biasanya sering mendengarkan ya pengajian pagi RRI Jakarta, kemudian RRI Yogyakarta. Siki RRI malah orang nyaut tapi ya. Iya, soalnya orang tuh radio nek. Iya, orang di radio nek. Siki nganggone HP, nganggo headset, kadang-kadang orang krungu. Nah, ini antara lain. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, tugas kita yang terakhir adalah menyebarluaskan atau mengajarkan sewisai kula jenengan sami saged Al-Qur'an setitik-setitik berusaha untuk mengajarkan kepada orang lain. Maka Nabi paring pangandikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kitab suci luar biasanya, kitab yang mulia, kitab yang luhur dan lain sebagainya. Maka disebut Al-Qur'anul Karim, Quran yang mulia, Al-Qur'anul Azim, Quran yang agung. Disebut Kitabullah, wahyu Allah. Disebut Kalamullah, perkataan Allah. Disebut An-Nur karena memberikan cahaya. Bahkan disebut Asy-Syifa sebagai obat. Obat apa? Obat mumet. Mumet nang apa? Kaken urusan. Jadi nek wong mumet kaken urusan niku kon pada maca kudu mumet sirahe pening karena kaken minum es udu masane kuwi. Tapi mumet kaken polah. Jadi mereknya jadi ora pas. Nah, juga disebut huda, ini sebagai al-huda atau petunjuk, atau masih banyak nama-nama lain dari Al-Qur'an itu sendiri. Tugas kita adalah menyampaikan sebisanya. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan Al-Qur'an ini nanti kita akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan keutamaan baik di alam kubur maupun kelak di akhirat.
Makanya mari kita jadikan anak-anak kita ini mengerti tentang Al-Quran, supaya mereka itu bisa menerangi dirinya, menerangi keluarganya, dan bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Apalagi kalau anak-anak ini hafal Al-Quran, dia akan mempersembahkan mahkotanya nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah sekalian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beraktivitas, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.